Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Cahya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi hari ini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan tafsir dan hermeneutika dalam studi Islam. Baik, kita masuk pada pendahuluan. Sebuah aksioma bahwa sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran. Kitab suci ini memiliki kekuatan luar biasa yang berada di luar kemampuan apapun. Bagi kaum muslimin, Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Terdapat dua hal yang sangat penting dalam memandang Al-Quran. Pertama, Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia dan dalam menjalankan perannya sebagai khalifah muka bumi. Kedua, bahwa Al-Quran itu merupakan bahasa Allah karena Al-Quran itu sendiri berasal dari Allah. Meskipun itu ditanyakan dalam bahasa manusia, agar manusia dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka manusia harus berusaha memahami dengan baik. Karena itu, memahami dan mengkaji Al-Quran adalah sebuah keharusan. Terlebih lagi, Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam dan salah satu caranya melalui tafsir. Secara de facto, kajian tafsir Al-Quran dapat dikatakan sebagai bagian dari kajian keislaman, dan di sisi lain dapat juga dijadikan sebagai sebuah model pendekatan dalam kajian keislaman. Makalah ini dalam fokus utamanya membahas model pendekatan dalam kajian keislaman, yaitu pendekatan tafsir dan hermeneutika. Dengan memahami pendekatan tafsir dan hermeneutika, maka dapat membantu kita menemukan relevansi ajaran Islam dengan permasalahan-permasalahan yang aktual. Kita masuk pada pembahasan. Definisi dari tafsir yaitu, secara etimologi kata tafsir berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang berarti al-bayan atau al-iddah, penjelasan, uraian, keterangan, interpretasi, dan komentar. Secara umum, perkataan tafsir mengandung arti menjelaskan, menguraikan, dan atau dapat dikatakan bahwa tafsir mengandung arti penjelasan atau penafsiran. Sementara itu, secara konseptual, tafsir sering didefinisikan sebagai kasyf al-murad al-lafz al-mushkil, menjelaskan apa yang dimasukkan dari kalimat yang sulit. Dalam bahasa teknis, tafsir lalu digunakan dalam arti penjelasan, penafsiran, dan komentar terhadap Al-Quran yang berisi langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan yang berperan membantu memahami Al-Quran, menjelaskan makna, dan mengklarifikasi ilmu berhubungan dengan upaya memahami atau menjelaskan makna Al-Quran dalam batas kapasitas manusia. Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa pertama, dilihat dari segi objek pembahasan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran yang di dalamnya terkandung firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kedua, dilihat dari segi fungsi dan tujuannya adalah menjelaskan, merangkai, menyingkap kandungan Al-Quran sehingga dijumpai hikmah, hukum, ketetapan, dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Ketiga, dilihat dari segi sifat dan kedudukan adalah hasil penalaran, kajian, dan ijtihad para mufassir yang didasarkan pada kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya sehingga suatu saat dapat ditinjau kembali. Kita masuk pada hermeneutika. Hermeneutika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneun, yang artinya menafsirkan. Hermeneutikan adalah teori mengetahui bagaimana cara bekerjanya pemahaman dalam menafsirkan teks yang mencakup peristiwa pemahaman terhadap teks dan persoalan yang mengarah pada pemahaman interpretasi teks tersebut. Dalam pemikiran Islam, hermeneutika modern pada dasarnya menjadi jalan baru dalam perumusan metodologi pemikiran Islam pada umumnya dan khususnya metode penafsiran Al-Quran. Nah, tentang hermeneutika yang diungkapkan
oleh Fahmi Salim yang mengatakan bahwa hermeneutika yakni studi tentang aturan standar untuk menafsirkan Alkitab dan tujuan utamanya adalah untuk mengungkapkan kebenaran dan nilai Alkitab kepada metode penafsiran Yahudi dan Kristen sebagai sepanjang sejarah. Beberapa studi menjelaskan bahwa hermeneutika adalah proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti. Nah, secara singkat dapat dikatakan bahwa ia adalah cara kerja yang harus ditempuh oleh siapapun yang hendak memahami suatu teks, baik yang terlihatnya dari teksnya, maupun yang kabur, bahkan yang tersembunyi akibat perjalanan sejarah atau pengaruh ideologi dan kepercayaan. Karena itu, hermeneutika saat diterapkan menjadikan penerapannya bagaikan menggali peninggalan lama atau fosil yang hidup ratusan tahun yang lalu, bahkan lebih. Karena itu, persoalan pokok yang secara umum dibahas melalui hermeneutika adalah teks-teks sejarah atau agama, baik sifatnya maupun hubungannya dengan adat dan budaya serta hubungan peneliti dengan teks itu dalam konteks melalui studi kritis atasnya. Nah, kita masuk pada pendekatan tafsir. Untuk memahami isi Al-Quran tidak semudah yang dibayangkan karena Al-Quran berbahasa Arab sangat erat dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, struktur dan uslub bahasa Al-Quran memiliki nilai sastra yang sangat tinggi dan berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Oleh karena itu, di dalam memahaminya perlu metode pendekatan. Adapun pendekatan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut. Nah, ini pendekatannya. Ada pendekatan corak bahasa, pendekatan fikih dan hukum, pendekatan historis, pendekatan filosofis dan teologis, kemudian ada pendekatan sosiologis, mungkin nanti bisa dibaca. Nah, terakhir ada pendekatan corak ilmiah. Kita masuk pada pendekatan hermeneutika. Studi Islam yang mencakup studi teks dan sosial tentunya harus terus dikembangkan sehingga memiliki kekayaan dan varian-varian yang akan bermanfaat bagi eksentasi, bagi keilmuan, dan memiliki manfaat pragmatis bagi masyarakatnya. Kajian teks dalam studi Islam merupakan salah satu bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian. Pengembangan kajian ini bisa dilakukan dengan mencoba mengkaitkannya dengan bidang-bidang lain seperti linguistik dan hermeneutika. Hermeneutik dalam pemikiran Islam pertama-tama dikenalkan oleh Hasan Hanafi dalam karyanya yang berjudul Les Méthodes de esai ini Islam usul al-fikih. Sekalipun tradisi hermeneutik telah dikenal luas di berbagai bidang ilmu Islam tradisional, terutama tradisi usul al-fikih dan tafsir Al-Quran. Oleh Hasan Hanafi, penggunaan hermeneutik pada awalnya hanya merupakan eksperimen metodologis untuk melepaskan diri dari positivisme dan teoritasi hukum Islam dan usul fikih. Sampai di situ respon terhadap tawaran atas hermeneutiknya hampir tidak ada. Satu hal yang menonjol dari hermeneutik Hasan Hanafi dan dalam pikirannya secara umum adalah muatan ideologisnya yang syarat-syarat dan maksudnya sangat praktis. Tipikal pemikiran revolusioner semacam ini justru sangat berbeda dengan mainstream umat Islam yang masih terkungkung oleh lembaga-lembaga tradisionalisme ortodoksi. Hermeneutik, sebagaimana disebut di atas, pada dasarnya merupakan suatu metode penafsiran yang berangkat dari analisis bahasa dan kemudian melangkah ke analisis konteks untuk kemudian menarik makna yang didapat
ke dalam ruang dan waktu saat proses pemahaman dan penafsiran tersebut dilakukan. Jika pendekatan hermeneutika ini diperlukan dengan kajian Al-Quran, maka persoalan dan tema pokok yang dihadapi adalah bagaimana teks Al-Quran hadir di tengah masyarakat, lalu difahami, ditafsirkan, diterjemahkan, dan dianalogkan dengan dinamika realitas historisnya. Nah, lebih jauh merumuskan metode tersebut, Fakhruddin Faiz menyatakan ketika asumsi-asumsi hermeneutika diaplikasikan pada ulum Al-Quran, ada 3 variabel yang harus diperhatikan, yaitu teks, konteks, kontekstualisasi. Tentang teks, sudah jelas ulum Al-Quran telah membahasnya secara detail, misalnya dalam sejarah pembukaan mushaf Al-Quran dengan metode riwayat. Tentang konteks ada kajian asbabun nuzul, nasikh mansukh, Makki Madani yang katanya menunjukkan perhatian terhadap aspek konteks dalam penafsiran Al-Quran. Tapi Faiz menyatakan bahwa kesadaran konteks hanya membawa masa lalu, maka kata dia harus ditambah variabel kontekstualisasi, yaitu menumbuhkan kesadaran akan kekinian dan segala logika serta kondisi yang berkembang di dalamnya. Variabel kontekstualisasi adalah perangkat metodologis agar teks yang berasal dari masa lalu dapat dipahami dan bermanfaat bagi masa sekarang. Nah, Farid Esak dalam Fakhruddin Faiz menjelaskan bahwa hermeneutik sebenarnya telah dilakukan oleh umat Islam sejak lama, khususnya ketika menghadapi Al-Quran. Bukti dari itu adalah problematika hermeneutik itu senantiasa dialami dan dikaji meski tidak ditampilkan secara definitif. Hal ini terbukti dari kajian-kajian mengenai asbabun nuzul dan nasikh mansukh. Nah, perbedaan antara komentar-komentar yang aktual terhadap Al-Quran, tafsir, dengan aturan teori atau metode penafsiran telah ada sejak mulai munculnya literatur yang disusun dalam bentuk ilmu tafsir. Nah, tafsir tradisional itu selalu dimasukkan dalam kategori-kategori, misalnya tafsir Syiah, tafsir Mu'tazilah, tafsir hukum, tafsir filsafat, dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan adanya kesadaran tentang kelompok-kelompok tertentu, ideologi tertentu, periode tertentu, maupun horizon sosial tertentu dan tafsir. Dalam hal ini dapat dicontohkan tentang hukum potong tangan dalam Al-Quran. Meski secara tegas dalam Al-Quran tertulis kewajiban hukum potong tangan bagi pencuri, namun hal tersebut dapat difahami secara berbeda. Dalam kacamata hermeneutik, pesan yang tidak terkatakan adalah adanya keadilan dalam pemenuhan hak kewajiban. Hak itu memiliki suatu benda tidak boleh dicapai dengan cara-cara yang mengesampingkan aturan-aturan yang ada. Pada masa teks tersebut turun keadaan sosial masyarakat Arab. Ketika itu, mereka meniscayakan adanya hukum potong tangan, suatu konstruk budaya Arab. Ketika itu memang menghendaki adanya hukum potong tangan bagi pencuri. Namun, karena kondisi sosial budaya masyarakat yang tidak sama, maka substansi dari hukum potong tangan lebih dikedepankan. Di Indonesia, hukum potong tangan diganti dengan hukum penjara, suatu upaya yang secara substansif sama dengan mencegah pengulangan kejahatan itu yang sama. Nah, kita masuk pada perbandingannya tafsir dan hermeneutika. Oke, kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani yang telah saya jelaskan tadi, yang berarti menafsirkan. Hermeneutik adalah aliran filsafat yang biasa didefinisikan sebagai teori interpretasi dan penafsiran sebuah naskah melalui percobaan. Tradisi hermeneutik memusatkan perhatian terhadap ketiga aspek teks, konteks, kontekstualisasi tersebut dalam sebuah lingkaran yang tidak terputus, dalam arti ketika seseorang melakukan penggalian dan sekaligus reproduksi makna, ketiga aspek tersebut harus dilibatkan tanpa terputus. Ketika seseorang menggali makna teks, maka ketika itu ia harus memperhatikan konteks di mana teks tersebut muncul dan bagaimana teks itu dapat dipahami dalam konteks asalnya, sehingga dengan pemahaman tersebut bisa dilakukan pemaknaan kembali teks yang dimaksud dalam konteks yang berbeda. Pro kontra penggunaan
Teori hermeneutik dalam memahami Al-Quran terus terjadi jika dibandingkan antara tafsir dan hermeneutika. Tafsir lebih mempunyai pondasi yang lebih kuat. Sumber primer tafsir dalam Islam adalah Al-Quran, Rasulullah, dan sahabat. Tafsir yang berasal dari ketiga sumber tersebut ditransmisikan melalui jalur riwayat yang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan arti ayat dengan otoritas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat. Selanjutnya, para sahabat mendirikan madrasah-madrasah tafsir sebagai wadah untuk meneruskan rantai riwayat kepada tabi'in. Usai masa tabi'in muncul upaya untuk mengkodifikasikan tafsir diikuti dengan penerapan syarat-syarat mufassir. Nah, di sisi lain, hermeneutika dengan metodologinya sendiri membawa nuansa baru dalam penafsiran Al-Quran. Dengan metodenya ini, Al-Quran tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral, karena dalam kacamata hermeneutika, ketika teks turun dan berada di tengah-tengah realitas kehidupan manusia, maka ia sepenuhnya menjadi milik manusia dan berhak diinterpretasikan, dihayati dan difahami seperti apapun keinginannya. Semua yang tertuang dalam teks bagi hermeneutika dapat ditafsirkan dan difahami maknanya dengan jelas, dan inilah yang memberikannya secara fundamental dengan tema tafsir dalam diskursus ulum Al-Quran. Nah, di sini saya cantumkan pada aspeknya fokus, tujuan, khusus, metode, konteks, tradisi. Nah, pada tafsir fokusnya teks keagamaan, khususnya Al-Quran, hermeneutika semua jenis teks. Nah, tujuan khusus tafsir yaitu memahami makna literal dan batiniah untuk pedoman hidup. Nah, hermeneutika memahami makna dalam konteks yang lebih luas. Nah, metode pada tafsir berakar pada tradisi Islam, takwil, isyarat. Nah, kalau hermeneutika itu lebih beragam, mencakup metode filsafat dan ilmu sosial. Pada konteks terbatas pada konteks keagamaan. Kalau hermeneutika lebih luas, mencakup konteks budaya dan sejarah. Tradisi pada tafsir panjang dan kaya dalam Islam. Kalau hermeneutika lebih modern, berkembang dari filsafat barat. Kita masuk pada yang terakhir, yaitu penutupan dan kesimpulan. Pendekatan tafsir dalam kajian Islam adalah sebuah pendekatan yang menjadikan disiplin tafsir dan ilmu tafsir sebagai paradigma dan cara pandang dalam proses penggalian ajaran Islam. Mengingat bahwa pendekatan adalah menjadikan disiplin ilmu tertentu sebagai kerangka dan pola pikir dalam menafsirkan Al-Quran. Maka dengan demikian, pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam proses penafsiran juga sangat variatif. Di antara pendekatan yang populer dipergunakan oleh para mufassir adalah pendekatan kebahasaan, historis, filosofis, sosial, budaya, fikih, ilmiah, dan tasawuf. Hermeneutika di sini dapat membantu seseorang dalam memahami teks kitab suci. Dengan cara pemaknaan dari teks tersebut, seorang mufassir berusaha untuk membantu memecahkan pemahaman, khususnya dalam interpretasi teks. Hal ini pula penafsir menyuguhkan teks sebagai sebuah hasil karya secara otonom yang terbebas dari segala kepentingan. Dengan kata lain, studi hermeneutik mencoba menganalisis dan menjelaskan teori penafsiran teks dengan mengajukan pendekatan-pendekatan keilmuan lain dari sendirinya, menguji proses pemahaman mekanisme penafsiran dan penjelasan teks. Baik, mungkin sampai di sini presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.